Let's go right at him! Let's go right at him! Hit him! On one! Apa yang terjadi di Syam akan merata nanti terjadi ke seluruh dunia. Dan ini sedang berlangsung sekarang ya. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat masa ini sedang kamu saksikan, kamu wajib seluruhnya berpacu-pacu, berlomba-lomba memperbanyak amal soleh. Berarti setelah ini bakalan banyak peristiwa-peristiwa besar yang sangat buruk menimpa bumi. Sebagai informasi buat Bapak Ibu semua. Lihat mana pernah Arab mengalami salju, sekarang Arab sudah salju, bahkan banjir dengan hujan. Lihat bagaimana yang dikatakan Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal, bagaimana kata Rasulullah kepada para sahabat, apabila negeri Arab ini sudah menjadi kaya raya dan mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi pencakar langit, jarak antara engkau dengan kiamat sudah sangat dekat. Jadi sekaranglah zamannya, kata Rasul, kata Syekh kita. Maka banyak contoh-contoh yang diberikan oleh beliau. Dan pada masa-masa itulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari-hari yang kalian jalani akan semakin buruk daripada yang sudah kalian lewati. Kita hidup di dunia ini sedang dalam perjalanan yang tidak bisa dihentikan. Setiap bergerak waktu pada hakikatnya berkurang waktu kita, itu hakikatnya. Semakin dekat jarak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat yang tidak bisa didustakan. Makanya rugi kalau hari-hari yang kita jalani itu tidak kita isi dengan sesuatu yang hebat, dengan sesuatu yang kuat, dengan sesuatu yang bermakna. Rugi sekali. Karena Nabi bersabda, al-'ahdul ladzi bainana bainahumus shalah. Yang membuat kita ini berbeda, orang Islam dengan orang non-Islam adalah salat. Faman tarakaha faqad kafara. Yang enggak mau salat, dia bukan orang Islam. Faqad kafara, maka orang itu dihukumi keluar dari Islam. Nauzubillah. Yang kedua, ternyata sholat ini ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan sholat hati tenang, jiwa lapang, dan menjauhi apapun yang mungkar. Biar uang juga tidak banyak, harta tidak melimpah, tetapi hati tenang, keluarga juga menjadi tenang. Subhanallah. Dan ketenangan itu tidak akan bisa dibeli dengan uang, tidak dengan pangkat jabatan, tetapi dia bisa didapatkan dengan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah adalah jalannya, salat adalah tiangnya. Salat imaduddin, salat adalah tiang daripada agama. Man tarakaha faqad kafara. Yang meninggalkan salat sungguh ia telah kafir. Ibadah Allah yang kami muliakan, George Bush sudah mengumumkan di Irak ada gunung emas yang sangat besar. Amerika memastikan gunung emas ini jadi milik mereka. Rusia menyadari betul bahwa lumbung emas terbesar di dunia ternyata ada di Irak. Kata Rasulullah, seluruh laki-laki di muka bumi akan membawa senjata mereka menuju kemari untuk memperebutkan gunung emas itu. Dalam setiap 100 orang laki-laki yang perang di sana, mati terbunuh 99, cuma satu yang bertahan hidup. Setiap mereka berkata, semoga satu orang yang hidup itu sayalah orangnya. Di riwayat yang lain, Nabi tidak berharap satupun umatnya yang ikut berperang demi memperebutkan emas di Irak. Makanya Pak, Irak ini sumber fitnah, dan Nabi tidak suka umatnya kemari. Rusia menyadari, India menyadari, Cina menyadari, Blok Timur menyadari bahwa masa depan dunia itu kekayaan terbesarnya ada di Irak. Perebutan memperebutkan gunung emas ini dari negara-negara Blok Timur menjadikan Blok Barat melihat tidak ada peluang untuk memenangkan pertarungan di sini, sementara lawan yang akan dihadapi besar-besar, kecuali mengambil kekuatan Islam yang saat itu sudah mulai melebur menjadi kekuatan militer yang nyata. Sekarang ada upaya Arab Saudi tidak mempersatukan militer-militer Islam, sudah ada, dan ini akan semakin nyata nanti ketika Turki dengan resmi mengerahkan segala kekuatan dan militernya. Arab dengan segala termasuk Afrika dan negara Islam bersatu nanti. Maka Barat melihat Amerika, Eropa tidak ada jalan untuk mengalahkan Timur kecuali melebur dan bersatu, melakukan perjanjian damai terlebih dahulu dengan Islam. Coba lihat, Trump
mulai merubah strateginya. Antum lihat nggak apa yang dilakukan oleh Donald Trump sekarang? Mulai merubah strateginya. Awalnya dia mengumumkan perang dengan dunia Islam, dan dia ikut membombardir bersama dengan Rusia di Syam. Awal-awal dia baru naik. Segala kebijakan-kebijakannya menyakitkan umat Islam. Sekarang dia mulai mengumumkan kepada dunia, saya akan melakukan kunjungan diplomasi yang paling bersejarah, paling indah ke Arab Saudi. Lalu saya akan berkunjung ke negeri Arab lainnya dalam rangka memperkuat hubungan bilateral di antara negara-negara ini. Sesungguhnya kaum muslimin dan para pemudanya mulai menjilat Donald Trump. Sadar dia bahwa kekuatan blok timur yang besar dan kuat ini, Cina, Rusia, India, Iran dan lain-lainnya, tidak akan mungkin ditaklukkan oleh mereka yang secara finansial, secara ekonomi, secara militer sudah ngap-ngapan, kecuali mereka mengajak kekuatan Islam yang ada di tengah-tengah sebagai bahagian daripada sekutu mereka. Dan Allah berfirman, kamu akan memenangkan pertarungan itu. Kaum muslimin yang kami muliakan, tapi setelah itu blok Rum atau Romawi, Amerika, Eropa akan mengibarkan bendera salib di Syria, di A'maq, di Syria, mengibarkan bendera salib, lalu berkata, Yahya salib, Yahya salib. Perang besar kemarin pemenangnya adalah salib, kata mereka. Sementara umat Islam sebagai pejuang tangguh yang luar biasa menggentarkan blok timur, tidak dianggap oleh Rum ini. Mereka salah lagi dalam strategi dan langkah. Kibaran bendera salib ini menimbulkan kemarahan kepada umat Islam yang ada, dan kaum muslimin menjadikan terjadilah perang Malhamah Al-Kubra di Syam. Disitulah terjadi peperangan selama 4 hari, kata Rasul. Blok Rum mengutus 80 bendera, artinya 80 negara nanti. Setiap negara mengirim 12.000 pasukan terbaiknya, dengan kuda-kuda mereka, dengan pedang-pedang terbaiknya. Berarti saat itu nanti peperangan sudah peperangan manual. Dan ini yang disampaikan Rasulullah 1400 tahun lebih yang lalu. Saat itu nanti kalian sudah perang seperti zaman sekarang, dengan pedang, dengan panah, dengan kuda, dengan tombak. Kalian akan berlari berjalan di atas kedua kaki kalian. Kondisi peperangan saat itu di Syam. Jadi ini kejadian yang ketiga terbesar, Malhamah Al-Kubra atau Armageddon, terjadinya di Syam. Semakin banyaklah umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat.